Semua orang tentu pernah mendengar bahwa kegagalan adalah induk dari keberhasilan. Semua orang yang sukses pasti sebelumnya pernah merasakan kegagalan dan mengalami kesulitan. Sehingga kemampuan kita untuk mengatasi kesulitan akan memiliki korelasi yang lurus, sejajar dengan potensi kita untuk mencapai keberhasilan. Inilah Adversity Quotient, buku yang ditulis oleh Dr. Paul Stoltz, dan inilah ringkasan singkat untuk bisa dicerna dengan cepat. Adversity Quotient menjelaskan seberapa baik kita bertahan dalam kesulitan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Dr. Stoltz menunjukkan dalam skala organisasi, dengan EQ kolektif yang lebih tinggi, mereka memiliki kinerja yang lebih baik. Juga punya kreativitas, ketahanan, dan vitalitas yang lebih tinggi dibanding organisasi dengan EQ kolektif yang lebih rendah. Sehingga bisa disebut EQ merupakan prediktor kesuksesan yang lebih baik. Sudah terbukti IQ tinggi ternyata banyak yang tidak betul-betul memenuhi potensi mereka secara maksimal. Sehingga saat itu Daniel Goleman menyimpulkan bahwa bukan IQ yang menentukan keberhasilan, melainkan EQ, kecerdasan emosional. Tapi EQ tidak punya ukuran. Jadi nggak bisa ada istilah seseorang EQ-nya berapa, karena belum ada cara mengukurnya yang valid. Dan juga terhadap orang-orang yang disebut memiliki EQ yang kurang tinggi, juga nggak ada metode yang pasti untuk bagaimana melatihnya, belajarnya supaya punya EQ yang lebih tinggi. Nah, Dr. Stoltz mendefinisikan kesuksesan sebagai sejauh mana seseorang bergerak. Bergerak ini dalam arti mendaki. Ada 3 tipe orang yang dijabarkan oleh Dr. Stoltz. Yang paling awal adalah quitters, orang-orang yang cepat untuk menyerah. Jadi dia menjalani kehidupan yang sudah apa adanya, atau kalau dalam bahasa yang lebih elegan disebut dikompromikan. Dalam bahasa sederhana itu kehidupan yang sudah apa adanya. Mungkin menurut mereka tidak ideal, tapi mereka bisa menerima hal itu. Kemudian ada campers. Ya, mereka masih berusaha. Motivasinya adalah kenyamanan dan menghindari ketakutan. Mereka takut kalau kehilangan kenyamanan. Tipe campers, kalau dalam analogi mendaki gunung, biasanya ada di tengah-tengah. Ada lagi tipe climbers. Nah, kalau climbers, dia betul-betul menerima tantangan dan benar-benar bergerak cepat. Jadi mereka cenderung membuat sesuatu terjadi. Mereka tidak menunggu, mereka benar-benar memicu terjadinya sesuatu yang diharapkan. Nah, adversity quotient atau AQ adalah skor untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan hidup. Disebut juga sebagai ilmu ketahanan, the science of endurance. Jadi saat menghadapi kesulitan, dia seberapa tahan? Menyerah atau bertahan? Nah, ada berbagai jenis kesulitan. Ada yang sifatnya bawaan, yaitu sudah sejak lahir. Contohnya cacat. Cacat ini bisa juga memang bukan sejak lahir, tapi sesuatu yang sulit untuk
dikembalikan atau diatasi jadi tidak cacat. Ya. Jadi orang-orang yang di sini, ya dia betul-betul harus berpikir bagaimana dia tetap melakukan sesuatu, tetap berjuang dengan kondisinya yang cacat tersebut. Jadi sifatnya fundamental. Kecerdasan juga sesuatu yang sifatnya cenderung fundamental. Karena cukup sulit untuk mengubah dari yang tidak cerdas menjadi cerdas. Ada beberapa orang yang cukup beruntung berhasil mengubah suatu keadaan dari tidak cerdas menjadi cerdas, tapi kebanyakan orang yang tidak cerdas masih tetap tidak cerdas. Dan ini seharusnya bukan masalah, karena masih ada pilihan-pilihan lain yang masih bisa dilakukan di dalam keterbatasan kecerdasan tersebut. Kemudian ada terkait dengan lingkungan. Ini erat kaitannya dengan pendidikan mereka dan pergaulan mereka. Jadi contoh, anak-anak tertentu mendapatkan privilege, keistimewaan untuk bisa menerima pendidikan yang tinggi dan cukup luas, berbagai keterampilan, mereka punya kesempatan untuk les misalnya, dibanding anak-anak yang mungkin cerdas, tapi karena situasi keuangan keluarganya, mereka nggak sempat les. Ya, misalnya les-les yang ilmu yang kompetensi yang sifatnya sekunder seperti musik atau bahasa-bahasa asing yang di luar pelajaran sekolah, nah, itu sifatnya tambahan tersier. Kemudian juga pergaulan, ya, dengan siapa dia bergaul. Kalau dia punya keistimewaan bergaul dengan orang-orang tipe pemenang, maka mentalnya beda dibanding ketika dia banyak bergaul dengan orang-orang tipe yang kesusahan. Kemudian ada juga kesulitan situasional yang sebenarnya sifatnya cuma sementara. Contoh situasi ekonomi, ini kan naik turun. Tren, itu juga berubah dengan cepat. Tantangan pekerjaan, ini juga sangat dinamis. Nah, IQ, EQ, dan EQ ini seperti apa hubungannya? Kalau IQ itu ada skornya, dan itu ada banyak aspek dalam kecerdasan intelektual. Jadi misalnya kecerdasan seseorang dalam berbahasa, berlogika, kecerdasan seni, kecerdasan alami, kecerdasan fisik, dan berbagai macam kecerdasan lain, kecerdasan berbahasa, berhitung. Nah, ini kecerdasan intelektual, IQ. Bisa diukur masing-masing, diambil rata-rata. Ada juga EQ. Ini lebih kompleks dan lebih berbasis ke emosi. Tapi emosi ini sesuatu yang sifatnya subjektif, yang akhirnya memang cukup sulit untuk diukur dengan angka. Jadi, bagaimana dia mengenali dan mengendalikan emosi mereka sendiri dan berinteraksi dengan orang lain, mempengaruhi emosi orang lain, yang nanti sasarannya adalah bagaimana dia mencapai tujuannya. Ada lagi nanti yang kita bahas saat ini adalah EQ, kecerdasan kesulitan, adversity quotient, yaitu mengukur kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan hidup. Nah, kalau mau bicara prediktor keberhasilan, kalau dari 3 pilihan IQ, EQ, dan EQ, ya saat ini sudah kelihatan EQ lebih bisa diukur dan lebih valid sebagai sebuah prediktor. IQ sudah jelas sejak Daniel Goleman menelurkan konsepnya tentang kecerdasan emosional, memang ternyata orang-orang dengan IQ tinggi belum tentu sukses. Banyak yang tidak berhasil mencapai potensi maksimalnya. Sementara EQ nggak bisa diukur. Jadi pilihan kita saat ini tinggal di EQ. Ini adalah contoh orang-orang dengan EQ yang tinggi. Albert Einstein. Kita boleh mengenal Albert Einstein sebagai orang ber-IQ tinggi. Tapi
IQ tingginya sebetulnya juga didukung dengan EQ yang tinggi. Untuk bisa mendapatkan penemuan-penemuan yang berhasil didapatkan oleh Einstein, memang sudah jelas itu ada di ranah IQ. Itu sudah luar biasa. Tapi tanpa EQ yang tinggi, saya rasa cukup banyak ilmuwan lain yang mungkin sampai kita nggak kenal namanya, nggak seterkenal Einstein. Dan ini perlu kita tahu, waktu masih kecil, Einstein dianggap kecerdasannya rendah. Nah, ini termasuk orang yang sangat langka, yang berhasil membalik kondisi di mana dianggap tidak cerdas menjadi cerdas. Jadi kecerdasan memang masih bisa berubah, hanya saja kebanyakan orang tidak berhasil mengubah kalau dari tidak cerdas menjadi cerdas. Itu bisa terjadi kalau seseorang punya EQ yang luar biasa tinggi. Dia akan berjuang mati-matian, sehingga kondisi yang tidak cerdas ini akhirnya menjadi cerdas. Itu butuh perjuangan, butuh breakthrough, dobrakan. Kemudian Thomas Alva Edison, sama juga. Secara IQ kita boleh anggap tinggi, tapi kita harus ingat, waktu kecil Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah karena dianggap idiot. Lucunya orang yang dianggap idiot ini sampai hari ini adalah pemegang paten yang terbanyak atas namanya sendiri. Jadi nggak ada orang lain yang memiliki paten pribadi lebih banyak dari Edison. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu bola lampu yang dalam perjalanannya untuk menemukan bola lampu harus gagal paling nggak 10.000 kali. Kalau bukan dengan EQ yang tinggi, orang biasa sudah pasti nyerah, gagal 10.000 kali. Thomas Alva Edison bisa sangat yakin bahwa dia akan berhasil menemukan bola lampu. Jadi saat itu tantangannya dia cari filamen yang masih bisa tahan, berpijar, tapi nggak langsung putus. Itu yang dia nggak nemu-nemu saat itu. Nah, dia harus coba berbagai macam bahan yang akhirnya kurang lebih butuh 10.000 kali baru bisa mendapatkannya. Dan dalam prosesnya sempat labnya pun terbakar. Jadi kegagalan-kegagalan yang dialaminya luar biasa. Tapi dia juga punya daya kreativitas yang cukup bagus, punya sense of business yang bagus, sehingga selain sebagai ilmuwan, Thomas Alva Edison juga dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses. Jadi luar biasa, ini ilmuwan sekaligus pebisnis yang sukses. Berikut adalah Richard Branson. Ya, dia menderita disleksia, kesulitan mengeja, putus sekolah, tapi hari ini dia punya grup usaha yang luar biasa besar. Disleksia tentu saja sangat menyiksa kalau kesulitan untuk membaca, tapi ya ini kalau dengan EQ tinggi, kesulitan yang ada bisa diterjang. Akan terjadi breakthrough. Kemudian Bill Gates. Ya kita tahu memang mungkin sepintas Bill Gates dikenal sebagai orang terkaya di dunia, sukses melalui perusahaannya Microsoft. Tapi sebelum Bill Gates mendirikan Microsoft, dia punya perusahaan yang namanya Trevo Data, dan perusahaan itu bangkrut. Di Microsoft juga bukan gampang-gampang banget. Microsoft berdiri saat itu karena Bill Gates mau membuat sebuah aplikasi basic untuk komputer Altair. Dan saat itu dianggap nggak bisa ada aplikasi basic dengan memori yang kecil sesuai dengan kapasitasnya Altair. Jadi itu ada satu konsepsi yang dianggap tidak mungkin bisa. Butuh EQ tinggi untuk bisa mematahkan konsepsi yang dianggap tidak bisa ini. Karena nyatanya Bill Gates berhasil membuat basic sesuai dengan kapasitas memorinya Altair yang sangat kecil. Di situ dia mulai punya pendapatan.
Kemudian dia bisa melihat peluang saat IBM butuh operating system yang dikenal sebagai DOS. Jadi Bill Gates cukup cerdik, sebetulnya dia nggak bikin sendiri, dia beli murah QDOS, Quick and Dirty Operating System, yang kemudian dimodifikasi sedikit, hasilnya nggak terlalu bagus, tapi barang yang nggak terlalu bagus itu dijual ke IBM dan laku. Jadi IBM mau melisensi MS-DOS, Microsoft DOS, dan dari situlah Bill Gates mulai membangun kekayaannya. Kalau orang biasa mungkin ketika IBM bilang mau beli DOS, jawabannya, oh sorry saya nggak punya, nggak bikin. Nah, kalau mau bikin dari awal nggak sempet, timnya juga mungkin nggak cukup, butuh modal banyak, belum tentu laku. Tapi kalau nggak bikin sudah pasti nggak bisa jual. Jadi cuma Bill Gates yang berani berspekulasi, langsung ambil, hasilnya nggak terlalu bagus, jual, laku, baru kemudian diperbaiki. Ya, ini contoh orang-orang yang memiliki EQ tinggi dan kita kenal sebagai sosok-sosok yang sukses. EQ terdiri dari beberapa rangkaian, ini bahasanya cukup tingkat tinggi. Ya, saya sekedar bahas sepintas untuk menunjukkan kompleksitasnya EQ. Jadi ada unsur psikologi kognitif, studi proses mental. Ada beberapa hal yang diatasi di sini. Jadi manusia itu ternyata ada satu hal yang disebut ketidakberdayaan yang dipelajari. Atau dalam bahasa Inggris disebut learned helplessness. Yaitu kadang-kadang anak kecil dibilang kamu tuh nggak bisa dan seterusnya. Ini namanya learned helplessness. Gimana kita mematahkan itu? Program yang melemahkan yang sudah ditanamkan sebelumnya, bahkan sejak kecil. Kemudian suatu kebiasaan mental, optimis, pesimis, ketabahan terhadap kegagalan, penguasaan hidup. Nah, ini ada satu rangkaian yang nanti juga akan diatasi dengan framework untuk meningkatkan EQ. Kemudian ada psikoneuroimunologi, ini hubungan langsung antara berpikir dengan kesehatan. Jadi orang-orang yang berpikir secara sehat akan mendapatkan kesehatan fisik yang juga lebih baik. Kemudian ada neurofisiologi, ilmu otak. Ini bagaimana kebiasaan terbentuk di otak. Jadi ada jaringan neuron yang akan terbentuk makin lama makin kuat bila bagian itu dipakai terus-menerus. Kalau yang nggak dipakai lama-lama makin lemah dan ya bisa hilang. Nah, ini yang lebih teknis, yang lebih mudah dicerna untuk kita-kita yang awam. Ada 4 dimensi EQ, kalau disingkat CORE, C-O-R-E. Control, Ownership, Reach, dan Endurance. Dalam bahasa sederhana, kontrol itu mengukur bagaimana seseorang merasa dia punya kendali atas kesulitan yang terjadi, atas sebuah situasi. Kemudian tentang ownership. Ini bagaimana seseorang merasa bahwa itu adalah masalah milik mereka. Mereka bertanggung jawab. Jadi bukan terus nanti semaunya bilang bukan urusan gue gitu. Nah, kalau orang yang punya sense of ownership yang bagus, dia akan merasa itu urusan gue. Saya bertanggung jawab. Reach itu jangkauan. Dalam hal ini jangkauannya masalah yang justru kita kepinginnya jangan terlalu luas. Dengan reach yang nggak bagus, seseorang kalau mengalami kesulitan itu bisa menjalar ke aspek-aspek lain dalam kehidupannya. Ini jadi kacau. Satu kesulitan akan beranak jadi berbagai macam kesulitan. Karena jangkauannya terlalu luas. Nah, kalau yang bagus, dia bisa mengisolasi kesulitan tersebut supaya nggak meluber ke aspek-aspek lain dalam kehidupannya. Kemudian ada endurance, ketahanan. Jadi kalau seseorang gagal sekali, oke masih bisa bangun 2 kali, bisa bangun. Bisa nggak seperti Thomas Alva Edison, 10.000 kali gagal. Bisa nggak seperti Colonel Sanders, ditolak 1.000 kali. Nah, endurance ini kemampuan seseorang untuk tidak menyerah, walaupun gagal berkali-kali.
Bagaimana kita bisa meningkatkan EQ? Nah, jadi kalau IQ mau ditingkatkan, ini cerita meningkatkan kecerdasan. Ya harus belajar, dan lain-lain, dan itu tadi, nggak gampang. EQ nggak bisa diukur. Sesuatu yang tidak bisa diukur akan sulit untuk ditingkatkan, karena nggak bisa dipantau peningkatannya. EQ bisa diukur, jadi kita bisa berusaha untuk meningkatkan EQ. Dan ini ada framework untuk meningkatkan EQ disebut LEAD, L-E-A-D. Jadi langkah pertama kita listen terhadap respons kita dalam menghadapi kesulitan. Kemudian kita eksplorasi asal-usul dan kepemilikan terhadap hasil dari sebuah masalah. Kita kemudian di langkah 3 analisa bukti, evidence, dan langkah keempat bertindak, do something. Oke, penjabaran langkah pertama kita listen, dengarkan respons kita terhadap kesulitan. Apakah respons kita ini termasuk EQ tinggi atau rendah? Udah, itu kesimpulan gampangnya. Nah, kalau udah tinggi dan rendah, itu di dimensi apa? CORE tadi, core. Control, ownership, reach, dan endurance. Ada alat ukurnya yang disebut ARP, Adversity Response Profile. Nah, di situ nanti akan kelihatan cukup detail. Tepatnya ada 5 yang diukur. COORE. Tulisannya C, O pangkat 2, R, dan I. Jadi ada unsur aspek control, O-nya dijabarkan 2 kali, origin dengan ownership, kemudian reach, dan endurance. Jadi ada total 5 aspek yang diukur. Kita coba cek, di dimensi mana yang tinggi dan rendah, kemudian apa yang perlu kita lakukan. Nah, langkah berikutnya, kita eksplorasi sumber dan tanggung jawab kita. Tadi saya sebut ada 2 O, yaitu origin dan ownership. Nah, ini penjabarannya. Jadi kalau bicara origin, asal-usul kesulitan ini, sumbernya dari mana masalahnya? Dan apa yang mesti dilakukan supaya jadi lebih baik? Kemudian kalau ownership, nah, seberapa jauh ownership-nya saya, dan bagian mana yang memang bukan punya saya. Jadi fair aja, nggak apa-apa, bukan berarti semua jadi tanggung jawab kita, tapi kita spesifik. Mana yang tanggung jawab kita, mana yang bukan. Kemudian kita akan punya asumsi-asumsi. Nah, sekarang kita akan men-challenge diri kita sendiri terhadap asumsi-asumsi tersebut yang nantinya menjadi bukti. Jadi kalau kita bilang, oke, terhadap situasi ini, terhadap masalah ini, saya nggak punya kendali. Sebentar, buktinya apa kalau nggak punya kendali? Nah, asumsi-asumsi itu di-challenge lagi, supaya kita lebih spesifik sejauh apa. Kemudian, apa buktinya kok kesulitan ini sudah sampai ke area lain dalam hidup? Jadi, bicara tentang reach, menjangkau area-area lain di dalam kehidupan. Nah, kita nggak mau kesulitan itu meluber kemana-mana. Tapi tepatnya, sudah meluber kemana kalau memangnya meluber? Sudah sampai di mana? Sehingga kita akan bisa tahu gimana supaya nggak meluber lebih jauh. Kemudian, oke, kesulitan mungkin berlangsung cukup lama. Apa buktinya bahwa kesulitan ini harus berlangsung lebih lama lagi dari yang diperlukan? Kenapa nggak langsung secepatnya diatasi? Sebenarnya bisa nggak? Apa yang mesti dilakukan? Nah, kalau ada asumsi-asumsi, oh nanti ini mesti tunggu, ya gimana ya, ini memang nggak langsung bisa selesai. Oke, buktinya apa kalau memang nggak langsung bisa selesai? Nah, kita men-challenge diri sendiri untuk setiap asumsi-asumsi yang kita punya, sehingga setidaknya ada sebagian dari asumsi-asumsi itu terpatahkan, dan kita bisa melakukan sesuatu yang konstruktif untuk kita bisa lepas dari kesulitan yang ada dan mendapatkan peluang-peluang baru. Untuk di langkah keempat, lakukan sesuatu, do something. Oke, informasi tambahan apa yang saya butuhkan? Cari. Apa
Apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak kendali atas situasi ini? Oke, kita mungkin merasa nggak ada kendali, dan memang mungkin terbukti. Tapi ada nggak yang bisa kita lakukan untuk setidaknya ada beberapa tambahan kendali yang bisa kita pegang? Terus, apa yang perlu dilakukan supaya kesulitan ini tidak meluber ke wilayah kehidupan yang lain? Jadi jangan sampai kena di aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. Apa langkah pencegahannya? Kalau sudah meluber, gimana mengatasinya? Dan apa yang bisa dilakukan agar kesulitan ini cepat berlalu? Ya, sehingga kita bukan cuma diam, tapi memang melakukan sesuatu di dalam kesulitan itu, di dalam kegagalan itu. Supaya tidak lagi di dalam kesulitan, tidak lagi berada di dalam kegagalan. Kesulitan memang tidak menciptakan hambatan yang tidak dapat diatasi. Di setiap kesulitan ada tantangan, dan masing-masing tantangan adalah peluang yang bisa dimanfaatkan. Meringkas apa yang sudah kita bahas, EQ adalah kemampuan seseorang dalam mengatasi kesulitan. Kita butuh semuanya. EQ, IQ, EQ, semuanya dibutuhkan untuk sukses. Jadi, walaupun IQ tidak menjamin keberhasilan, tapi nyatanya seperti Einstein, Thomas Alva Edison, berhasil salah satunya juga karena dia punya unsur IQ yang tinggi. Sehingga dia bisa, Albert Einstein mendapatkan hadiah Nobel, Thomas Alva Edison bisa punya hak paten yang sebegitu besar atas namanya sendiri. EQ juga dibutuhkan karena kita sangat banyak harus berinteraksi dengan manusia yang lain dalam perjalanan kita untuk bisa berhasil. Dan di situ akan butuh EQ yang tinggi. EQ punya 4 dimensi: control, ownership, reach, dan endurance, kalau disingkat CORE. Dan kita pastikan semua dimensi ini benar-benar berada dalam kondisi yang ideal untuk kita bisa secepatnya lepas dari kesulitan, mendapatkan peluang baru, dan bisa berhasil. EQ bisa ditingkatkan dengan cara sebuah framework yang disebut LEAD. Listen, Explore, Analyze, Do. Dan tadi sudah dijelaskan, silakan diputar ulang rekaman ini untuk bisa lebih detail lagi. Sebagai catatan hak cipta, semua konten ini milik Dr. Paul Stoltz. Saya hanya meringkas, saya tidak mengklaim konten apapun di dalam materi ini. Terima kasih, selamat menghadapi kesulitan, dan saya yakin dengan framework ini, Anda bisa mengatasi kesulitan yang ada dan bisa mencapai keberhasilan dalam hidup. Sampai ketemu di video berikutnya.